Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Marani Sugiharto dari kelas 3 CD4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pinch temperatur menggunakan software HIN. Dan untuk soalnya di sini soal yang sama seperti pada kurva komposit dengan soalnya, yaitu yang pertama ada hitunglah pinch temperatur dengan metode grafis dan tabel delta Tm sama dengan 10 derajat Celcius. Yang kedua, hitunglah panas minimum atau QH minimum yang perlu pemanasan steam. Yang ketiga, hitunglah panas minimum atau QC minimum yang perlu pendinginan air. Yang keempat, hitunglah panas recovery. Dan yang terakhir ada gambarkan grid diagram dan hence-nya. Jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama kita membuka software HIN-nya. Nah, di sini merupakan jendela awal dari software HIN ketika kita membukanya. Dan untuk selanjutnya, kita memasukkan data-data stream-nya. Bisa dari sini, kita bisa menggunakan add stream, atau kita bisa menggunakan cara yang kedua dari stream, selanjutnya add. Nah, untuk deskripsinya, yang pertama di sini ada H1 atau hot stream, dengan supply temperaturnya itu 350, target temperaturnya ada 40, dan untuk heat transfernya saya menggunakan M kali CP, di mana M kali CP-nya itu 0,15. Untuk data selanjutnya kita bisa memencet add di sini. Deskripsinya H2 dengan supply temperaturnya 200, target temperaturnya 80, dan M kali CP-nya yaitu 0,25. Selanjutnya, data selanjutnya kita bisa menggunakan add. Deskripsinya yang ketiga ada code stream. Untuk supply temperaturnya ada 30, target temperaturnya ada 280, dengan M kali CP-nya itu 0,2. Nah, di sini tadi hot stream-nya dengan stream type-nya berubah ya, dari hot menjadi cold. Untuk data selanjutnya ada C2, dari supply temperaturnya ada 80, dengan target temperaturnya 330, dan M kali CP-nya ada 0,8. Dan jika semua data sudah dimasukkan, kita bisa mencet tombol OK. Nah, di bawah sini kita bisa mengecek kembali apakah data-data yang kita masukkan sudah sesuai atau belum. Yang ini merupakan dari grid diagramnya. Untuk selanjutnya kita akan menghitung heat exchanger network atau hence-nya. Diawali dengan stream, yaitu visibility. Nah, untuk visibility-nya kita bisa menggunakan dua cara, atau di sini kita menghitung keduanya, mulai dari below pinch dan above pinch. Dan di sini saya akan menghitung below pinch terlebih dahulu. Nah, di sini ada visibility kriterianya, di mana number of hot stream itu lebih besar sama dengan number of cold streams. Yang kedua ada M kali CP hot streams, itu lebih besar sama dengan M kali CP cold stream. Nah, dari data di sini, dari data hot stream dan cold stream ini yang memenuhi itu hot stream pada aliran kedua dengan cold stream yang 0,2 ini. Nah, perubahan warna pada ketika kita mencet tadi itu merupakan tandanya itu bahwa data sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya kita memencet OK. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ada outletnya, dan untuk memunculkan nilai inletnya, inlet temperaturnya, kita bisa memencet stream, yaitu heat exchanger, yaitu ke format, dan kita bisa mencentang mulai dari hot stream inlet dan cold stream inletnya. Selanjutnya kita memencet OK. Untuk selanjutnya, nah di sini data-data inletnya dari cold stream-nya maupun hot stream-nya sudah ada.
Dan untuk pada aliran ini terjadi perbedaan temperatur, di mana 67,5 menjadi 80 seharusnya perbedaannya 30. Untuk itu, kita menambahkan panas pada aliran ini dengan menggunakan heat exchange add. Nah, di sini kita bisa menggunakan add untuk exchanger nomor 2 dengan co-streamnya C1, hoststreamnya H1. Dengan specification-nya itu ada user supplied enthalpy dan pengisian tabel enthalpy-nya kita bisa menghitung secara manual, di mana perhitungan enthalpy-nya itu M kali CP kali delta T, dan di mana delta T-nya itu perubahan dari 67,5 dikurangi 30. Dan untuk hasil enthalpy-nya yaitu 7,5. Untuk inlet temperaturnya, di sini kita memasukkan 30. Untuk cold stream-nya, inlet temperaturnya kita menggunakan pinch temperature yaitu dengan 80. Untuk outlet-nya kita memasukkan 67,5. Untuk outlet temperatur pada hot stream-nya kita memasukkan nilainya 40. Selanjutnya oke. Nah, di sini sudah bahwa below pinch-nya sudah selesai, di mana sudah pada hit selanjutnya di sini inletnya 67,5 dan outletnya 67,5. Untuk selanjutnya kita mengerjakan visibility pada above pinch, di mana visibility kriterianya number of hot stream-nya kurang dari sama dengan number of cold stream-nya. Dan untuk yang kedua ada M kali CP hot stream itu kurang dari M kali CP cold stream. Nah, di sini masing-masing hot stream dan cold stream-nya itu punya dua data, dan dua-dua datanya itu memenuhi. Jadi untuk yang pertama dengan hot stream yang pertama dan cold stream yang ketiga. Oke. Nah, di sini terjadi perubahan warna pada aliran, di mana yang tadinya aliran itu berwarna hitam dan menjadi berwarna ungu, yang artinya bahwa jumlah ataupun heat exchanger-nya pada aliran tersebut sudah memenuhi. Untuk yang selanjutnya, masih tentang above pinch. Di sini ada hot stream yang kedua sama cold stream yang keempat. Nah, keempat. Nah, oke. Nah, pada aliran yang ini juga terjadi perubahan warna bahwa heat exchanger tersebut dia sudah terpenuhi. Dan untuk aliran yang ketiga dan keempat ini kita bisa menggunakan heat exchange lalu add. Di sini add dan heat exchanger-nya akan nambah yaitu dengan nomor 5. Untuk cold stream-nya yaitu pertama C1, pengisian hot stream-nya itu utilities. Dan specifications-nya yaitu ada enthalpy to complete cold stream. Lanjut mencet OK. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa pada aliran ketiga heat exchanger-nya sudah terpenuhi. Untuk selanjutnya pada aliran keempat kita bisa langsung langkah-langkahnya seperti yang heat exchanger nomor 5 tadi, memencet add dengan cold stream-nya yaitu yang C2, hot stream-nya dengan utility, dan spesifikasinya itu ada enthalpy to complete cold stream. Dilanjutkan dengan OK. Nah, selanjutnya, oh ya, bisa dilihat pada di layar bahwa semua aliran sudah berwarna ungu, di mana
berarti semua aliran ini pada heat exchanger-nya sudah terpenuhi. Dan untuk soal yang pertama tadi bahwa pinch temperatur dengan delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Kita bisa mengecek bahwa pekerjaan kita sudah benar melalui di sini cascade. Nah, bahwa minimum temperatur difference-nya atau delta Tm-nya itu 10 derajat. Untuk heat datisnya itu 173,5. Cooling datisnya 0. Pinch temperaturnya di sini kita ada hasil dapatkan 85 dengan minimum number of heat exchanger-nya 6. Oke. Jadi untuk menjawab yang B-nya kita bisa lihat PowerPoint ini. Nah, dari grafik tadi didapatkan bahwa panas minimum atau KiH minimumnya yang perlu pemanasan steam yaitu 133,5 ditambah 40 143,5. Untuk melihatnya kita bisa lihat dari ini pada penjumlahan dari heat exchanger 5 dan heat exchanger 6. Untuk pertanyaan selanjutnya, panas minimum atau QC. Oh, maaf, ini QH minimumnya itu 172,5 dan ininya 1 didapatkan 173,5. Untuk QC minimumnya 0 dan untuk panas recovery-nya atau key rate-nya itu dari penjumlahan masing-masing dari penjumlahan X exchanger 1 sampai 4 yaitu ada 39 ditambah 27,5 ditambah 2,5 ditambah 7,5 hasilnya 76,5. Untuk itu ini merupakan pekerjaan dari soal nomor 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.